Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bakso, kelas A4-2001D Administrasi Perpajakan. Di sini kami akan mempresentasikan materi keuangan negara dengan judul Konsep dan Implikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Yang saya hormati Ibu Irawati Esos MA selaku dosen mata kuliah Keuangan Negara. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari Bakso. Saya lagi-lagi Tessa Fitri, NPM CA 20111042, ada Yuda Alaik Hermansyah, CA 20110462, ada Salsabila Stevika, NPM CA 20110459, dan Putri Intan Soleha Permatasari, NPM CA 20110443. Selanjutnya, materi presentasi akan dipaparkan oleh rekan saya. Oleh Intan, dipersilakan. Konsep pengadaan barang dan jasa pemerintah. Definisi. Definisi pengadaan barang dan jasa secara harfiah menurut Kamus Bahasa Indonesia KBBI yaitu berarti tawaran untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyediaan barang atau jasa. Menurut Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Perpres 16 tahun 2008 disebutkan, pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga atau kesatuan kerja perangkat daerah atau institusi lainnya. Prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai selesaikan seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Kegiatan pengadaan barang atau jasa tersebut dibiayai oleh APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang atau jasa. Tata cara pelaksanaan pengadaan dan jasa pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 3 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah bahwa pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dilakukan melalui 1. Swakelola. Swakelola adalah cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah, kementerian atau lembaga atau perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat. 2. Pemilihan penyedia. Pengadaan barang atau jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Dalam hal ini, kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah memilih penyedia untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Tujuan. Tujuan dalam sistem pengadaan barang atau jasa pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2008 yaitu 1. Menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. 2. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri. 3. Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. 4. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional. 5. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang atau jasa hasil penelitian. 6. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. 7. Mendorong pemerataan ekonomi. 8. Mendorong pengadaan berkelanjutan. Jenis-jenis pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia berdasarkan regulasi terbaru. Pertama, pengadaan barang. Kedua, pekerjaan konstruksi. Ketiga, jasa konsultasi. 4, jasa lainnya. Prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kepres nomor 80 tahun 2003, pasal 3 tentang prinsip dasar atau AD 2010-241 menyebutkan prinsip pengadaan barang dan jasa itu sebagai berikut. 1. Efisiensi, berarti pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Efektif, berarti pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang besar sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. 3. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang atau jasa harus terbuka bagi penyedia barang atau jasa
yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi syarat dan kriteria. Keempat, transparan. Berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara, evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyediaan barang atau jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang atau jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya. Kelima, adil atau tidak diskriminatif. Berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang atau jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan alasan apapun. Keenam, akuntabel. Berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksana tugas umum, pemerintah dan pelayanan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang atau jasa. Kerangka proses pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan ini sama halnya dengan proses pembelian atau akuisisi pada sebuah perusahaan. Menurut studi 2012.1, proses pengadaan barang dan jasa dimulai dari adanya transaksi pembelian atau penjualan barang di pasar secara langsung atau tunai. Kemudian berkembang ke arah pembeli berjangka waktu pembayaran dengan membuat dokumen pertanggungjawaban atau pembeli dan penjual. Dan pada akhirnya melalui pengadaan melalui proses pelelangan. Hakikat pengadaan barang dan jasa menurut Sutedi 2012 halaman 3 menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar tercapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar hakikat atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak, yaitu pihak pengguna atau penyedia, haruslah selalu berpatokan pada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode, dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku. Contoh proses perencanaan pengadaan barang atau jasa di kementerian atau lembaga yang merupakan gabungan antara Peraturan Presiden atau Perpres nomor 54 tahun 2010, Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah nomor 90 tahun 2010, sebagaimana yang dijelaskan di dalam tabel. Etika, norma, dan prinsip pengadaan barang dan jasa. Etika. Etika adalah asas-asas akhlak atau moral Kamus Umum Bahasa Indonesia. Asas adalah dasar atau fondasi atau suatu kebenaran yang menjadi dasar ataupun tumpuan berpikir. Etika pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Kepres nomor 80 tahun 2003, pasal 5 butir A sampai dengan H adalah sebagai berikut. A. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan barang dan jasa. B. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen, pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. C. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat. D. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak. E. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa. F.
menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa. G. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang seperti kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara. H. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Norma. Norma adalah aturan yang mengikat pada masyarakat tertentu. Jenis-jenis norma yaitu norma agama, hukum, kebiasaan, kesusilaan, dan kesopanan. Norma pengadaan barang dan jasa tersendiri dari norma tidak tertulis dan norma tertulis. Norma tidak tertulis pada umumnya adalah norma yang bersifat ideal, sedangkan norma tertulis pada umumnya adalah norma yang bersifat operasional. Yang ketiga yaitu prinsip. Prinsip adalah asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Sebuah prinsip sangat erat kaitannya dengan kata fundamental. Untuk meningkatkan kualitas proses pengadaan barang atau jasa, diperlukan prinsip-prinsip dalam penerapannya. Menurut Samsul Ramli 2014 halaman 18, beliau mengatakan bahwa prinsip pengadaan adalah tata nilai utama yang harus dipenuhi dalam setiap proses pengadaan barang atau jasa pemerintah. Tata nilai ini mencakup keseluruhan proses. Kerangka proses pengadaan barang dan jasa ruang lingkup. Yang pertama, penyusunan, perencanaan, pengadaan. Yang kedua, identifikasi kebutuhan. Yang ketiga, penetapan barang atau jasa. Yang keempat, cara pengadaan barang atau jasa. Yang kelima, jadwal pengadaan barang atau jasa. Yang keenam, anggaran pengadaan barang. Dan yang ketujuh, RPP. Paradoks dalam pembiayaan dan strategi efisiensi. Hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan strategi efisiensi pengadaan barang dan jasa, diantaranya yang pertama adalah menjalin kekerabatan yang baik dengan supplier. Supaya berjalan lancar, perusahaan perlu membina kekerabatan yang baik dengan supplier. Supaya pengerjaan ini, pembelian dapat berjalan lancar. Yang kedua adalah lakukan quality control secara rutin. Pada umumnya hal ini untuk menghindari barang-barang yang rusak dan kurang sesuai supaya tidak mengecewakan pelanggan, serta untuk menghindari permasalahan penyusutan barang. Yang ketiga itu adalah memantau popularitas pengadaan yang sedang terjadi. Secara tidak langsung, hal ini bisa berdampak pada tingkat produksi dan penjualan perusahaan. Yang keempat, pelatihan tim secara terstruktur. Pelatihan secara terstruktur bisa membantu tim agar procurement bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kekeliruan yang terjadi. Tentunya hal ini penting agar dapat menerima hasil yang optimal. Selain aplikasi pengadaan digital, pengadaan secara digital procurement adalah sebuah terobosan di mana perusahaan bisa mengelola pengadaan secara digital sehingga performa perusahaan yang menjadi lebih efisien dan mudah. Next. Di sini kita akan membahas tentang sudut pandang pembiayaan yang mencakup pengadaan barang jasa. Yang diantaranya adalah yang pertama, bisa kita ketahui itu menggunakan anggaran pendapatan belanja negara atau bisa kita dengar APBN. APBN adalah rencana keuangan tahunan kepemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN ini berisi daftar sistematif dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Perubahan APBN dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua adalah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah
atau biasa kita sering dengar itu APBD. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi Tahun anggaran APBD meliputi Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun anggaran, yakni dari 1 Januari atau awal tahun sampai 31 Desember pada akhir tahun. APBD terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Yang ketiga adalah mendapatkan pinjaman atau hibah luar dan dalam negeri. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Hibah sendiri dimaksud dalam hal ini adalah pendapatan pemerintah yang tidak terus-menerus dalam bentuk berupa uang atau barang dan jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara atau dari masyarakat. Penerimaan hibah dapat berasal dari dalam dan luar negeri. Perlu dipahami bahwa ketika bekerja atau berada dalam satu lingkungan di atas, ketika misalkan bekerja di Kementerian A atau lembaga B, atau perangkat daerah pada provinsi Y atau kabupaten Z, dan membutuhkan barang atau jasa, maka harus mengikuti peraturan Perpres 16/2018. Aspek kedua adalah apabila menggunakan salah satu dari pembiayaan yang APBN atau APBD atau pinjaman luar dan dalam negeri atau dana hibah baik penuh atau sebagian maka harus mengikuti Perpres 16/2018. Seperti contoh, Kementerian A akan melakukan penelitian untuk menentukan produk baru yang dapat digunakan masyarakat. Setelah kebutuhan tersebut disahkan dengan menggunakan sebagian dari APBN dan sebagian dari hibah dari negara lain, maka semua proses pengadaan harus mengikuti Perpres 16 tahun 2018. Izinkan saya mengakhiri presentasi dengan pantun. Menggoreng ikan dicampur bakmi. Digoreng terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami. Semoga mendapat nilai yang bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.